Tuh, saya sambil duduk pohon ya. Nanti sambil duduk. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, juga semua Bapak Ibu Guru dan juga para wali murid yang telah hadir di sini. Di sini kita tujuannya sharing bersama, berbagi ilmu, juga berbagi pengalaman, tentunya pengalaman dari Bapak Ibu Wali, tentunya juga banyak deh nanti bisa kita sharing bersama. Dan di sini kita belajar bersama ilmu ini, semoga nantinya bisa bermanfaat gitu. Pada pagi hari ini saya izin untuk menyampaikan judul dengan memahami karakteristik dan kesehatan mental anak di era digital. Nah, untuk memahami karakteristik anak, tentunya pasti banyak karakter-karakter khas yang dimiliki anak, karena tidak mungkin sama, setiap anak dia punya karakter sendiri. Nah, itu perlu kita perhatikan, si anak bisa tumbuh dengan maksimal, putra-putri kita bisa tumbuh dengan maksimal dengan memahami karakternya. Kemudian yang menjadi fokus utama adalah kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak saat ini kurang terlalu diperhatikan daripada kalau kesehatan fisik. Biasanya kalau kita wali murid izin ke guru, misalkan biasanya kan dengan sakit, misalkan sakit diare atau demam, tetapi masih jarang bahwa kalau nggak bisa datang ke sekolah hari ini dikarenakan anaknya lagi murung atau lagi sedih atau lagi nggak pengen sekolah, seperti itu. Biasanya yang menjadi fokus utama adalah masih kesehatan fisik yang diperhatikan. Padahal kesehatan mental ini sangat berpengaruh gitu, karena dengan bila anak lagi nggak baik-baik aja, misalkan seperti kita para orang tua, kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik aja, akan terpengaruh di aktivitas hariannya. Kemudian kalau putra-putri kita berpengaruh di prestasi sekolah, kemudian semangatnya untuk mengikuti sekolah atau bangun pagi setiap harinya, seperti itu. Makanya kesehatan mental ini juga sangat penting untuk diperhatikan kita sebagai orang tua. Dan kenapa di era digital? Karena sekarang mau nggak mau kita udah harus terpapar di era digital ini. Minimal udah punya mungkin putra-putri kita yang kelas 4 ke atas udah punya gadget sendiri, atau mungkin adik-adik yang kelas 1 udah punya HP sendiri, mungkin masih dibatasi penggunaan HP-nya, tetapi sudah ada sendiri, atau mungkin nanti masih gantian. Nah, ini mau nggak mau kita udah memasuki era ini, dan dimana di era digital ini informasi sangat banyak diterima anak. Nah, anak sebagai spons itu dia menerima semuanya, baik yang positif, yang negatif, anak akan menerima, dan apa yang diterima akan dikeluarkan, baik dari aktivitas atau perilaku sehari-hari anak itu. Ya, ini perubahan yang terjadi pada anak. Saya ambil teori dari Erik Erikson, yang mana perubahan ini di sini Erik Erikson dia mengembangkan suatu teori psikososial. Nah, di sini dibuat penelitian berdasarkan perkembangan jiwa sosial pada anak. Nah, nantinya dia akan berpengaruh di masa dewasa. Di sini mulai dari usia 0 sampai usia 1,5, kemudian 1,5 hingga 3, kemudian naik hingga usia 65 tahun ke atas. Nah, di setiap tahap perkembangan ini penting sekali bagi anak untuk bisa dia melalui dengan baik, atau penting bagi anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik. Misalkan di sini usia 0 sampai 1,5 tahun, di sini secara psikososialnya ini ada trust atau mistrust. Jadi misalkan di usia
0 sampai 18, misalkan di sini anak sangat bergantung pada pengasuhnya. Pengasuh bisa saja dari orang tua asli, maksudnya ibu, atau juga pengasuh babysitter atau nenek. Tetapi yang dibutuhkan anak di sini adalah konsistensi atau respon yang konsisten dan juga stabil. Nah, kan di usia 0 sampai 1,5 tahun, apa dia sudah bisa ibaratnya kayak mengeluhkan seperti itu? Nah, di usia ini dia yang dibutuhkan adalah konsisten dan stabil dalam mendapatkan ASI sebenarnya, atau mendapatkan apa yang diinginkan. Karena ketika misalkan anak butuh haus atau dia basah pampasnya, dia akan menangis. Nah, itu dia butuh konsisten untuk kita langsung secara tanggap untuk meresponnya. Jadi tidak neglect atau tidak lama dalam merespon seperti itu. Maka dari itu perlu adanya peran secara bergantian. Misalkan kita sebagai ibu harus bekerja dan sebagainya, kita titipkan untuk menjaga pola konsisten dan stabil ini. Nah, bila anak mendapatkan pola konsisten dan yang stabil, dia nantinya akan terbangun perasaan yang positif dalam dirinya. Kemudian apabila hal yang sebaliknya, dia akan merasa tidak percaya dengan dunia sekitarnya dan memandang negatif dunia. Nah, dunia anak di usia ini adalah dia nggak luas seperti itu. Jadi dunianya kecil ya. Apa yang dia butuhkan ketika dia nggak mendapatkan, maka dia akan menganggap bahwa dunianya itu nggak baik. Kemudian di usia berikutnya adalah di sini usia 1,5 tahun hingga 3 tahun. Di sini otonomis versus malu atau ragu-ragu atau memiliki keraguan. Di mana anak di usia ini dia sudah mulai mengembangkan kemampuannya seperti berjalan, kemudian bermain dengan teman-temannya, kemudian terlebih juga pola dengan kedekatan dengan orang tua seperti itu. Nah, di usia ini dia akan memiliki rasa penasaran terhadap jenis kelaminnya atau bermain-main dengan kelaminnya sendiri. Kadang kita kalau misalkan ingat dulu putra-putri kita, kadang di usia 1,5 tahun hingga 3 tahun, kadang dia sering memainkan kelaminnya kayak gitu. Nah, kemarin ada kasus bahwa di seorang perempuan itu ketika dia menikah, kemudian dia kesulitan untuk melakukan hubungan seksual, dikarenakan dia merasa jijik, merasa malu kayak gitu. Setelah kita runut ada masalah sebelumnya ataukah ada trauma, ternyata waktu dia di usia kecil, dia lupa di usia berapa bahwa dia dikasih tahu oleh ayahnya ketika dia memainkan kelaminnya, langsung dibentak oleh ayah bahwa jangan mainin kelaminnya, itu jijik, kotor, seperti itu, dengan nada yang sangat keras. Nah, itu melekat sekali pada dia. Kemudian dia bawa hingga usia dewasa, kemudian secara tidak sadar traumanya itu dibawa sampai saat dia menikah seperti itu. Nah, di usia ini biasanya anak juga mulai oleh bapak ibu orang tua biasanya sudah mulai dilakukan kayak toilet training atau dilatih untuk bisa pipis sendiri atau buang air besar sendiri. Nah, itu bila misalkan kita lakukan dengan keras atau sangat disiplin, misalkan ketika dia mengompol, kita marahin, atau dia akan memiliki perasaan yang malu sama dirinya sendiri, karena ketika dia melakukan sesuatu atau yang dia banggakan ketika anak pada usia ini yang dia lakukan adalah buang air kecil atau buang air besar, itu adalah suatu hal yang bisa dia banggakan karena itu adalah hasilnya dia seperti itu. Jadi psikologis anak seperti itu. Nah, itu ketika kita marahin, dia akan muncul perasaan malu, ragu-ragu, apakah ini yang saya lakukan salah, seperti itu. Nah, apabila dia berhasil melaluinya dengan baik, kita berikan pola yang tepat, maka dia akan muncul
dan dia bisa berkembang. Kemudian lanjut di usia 3 sampai 6 tahun atau 3 sampai 5 tahun. Nah, di sini dia biasanya ingin mandiri secara penuh, apa-apa ingin meniru seperti ibunya, seperti ayahnya, semua dia tiru. Nah, di sini dia memiliki rasa tanggung jawabnya mulai meningkat. Aku ingin seperti bunda, seperti itu misalkan. Nah, tetapi jika gagal pada tahap ini, dia akan merasa bersalah atau kurang inisiatif dalam melakukan hal. Dia merasa butuh dorongan, dia merasa ragu bisa atau enggak, seperti itu. Kemudian yang menjadi fokus kita saat ini, karena putra putri kita memasuki usia 3 sampai 5 sampai 12 tahun atau 6 sampai 12 sampai 13 tahun. Di sini masa-masa sekolah usia dasar, sekolah dasar, di sini adalah industry versus inferiority, atau di sini lewat interaksi sosial dia akan mulai merasa bangga, mulai merasa bisa melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia akan tunjukkan ke kita sebagai orang tua atau ke bapak ibu guru. Bila di sekolah, dia bisa bahwa ketika dapat feedback yang positif, dia merasa mampu menghadapi tantangan. Oh, ternyata aku bisa loh ketika aku melakukan ini, seperti itu. Tetapi bila mendapatkan feedback yang negatif, dia akan mulai merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, seperti itu. Dia merasa gagal. Oh, kemarin aja aku misalkan gambar dapat nilai jelek, seperti itu. Jadi untuk memulai lagi dia akan butuh waktu atau sulit. Nah, di hasil ini dia hasil akhir dari fase ini adalah kepercayaan diri. Jadi anak yang berada di usia sekolah ini, ketika jarang mendapat apresiasi atau dukungan dari orang terdekat, dia akan meragukan kemampuannya. Nah, respon atau apresiasi ini tidak harus selalu yang ditunjukkan, oh bagus ya ini ya, tetapi benar-benar kita menghargai karyanya dia, seperti itu. Atau misalkan dia membuat robot, atau hal yang paling sederhana pun, misalkan dia menggambar anak dan keluarganya, seperti itu. Tapi kita hadir, benar-benar melihat gambarnya, benar-benar kita mengapresiasi. Nah, di sini setiap anak itu unik. Misalkan dalam suatu keluarga pun tidak ada yang benar-benar sama. Misalkan ada 2 anak yang sifatnya, ada yang satunya biasa, ada yang satunya woles aja. Misalkan diapa-apain santai, ada yang misalkan dia itu sensitif. Nah, setiap anak di sini unik. Jadi membutuhkan perhatian dari kita agar bisa memahami karakter anak untuk menentukan pola asuh yang terbaik. Memang kadang kita dalam satu rumah, dalam satu interaksi yang sama, tetapi ada kalanya kita membutuhkan untuk memperlakukan masing-masing dari anak kita itu berbeda. Yang pertama, contohnya adalah easy child. Kita kelompokkan menjadi 3. Di sini ada easy child, kemudian yang kedua ada slow to warm up child, kemudian yang ketiga ada difficult child. Nah, kalau yang easy child ini dia masuk ke anak yang mudah, ibaratnya tuh gampang gitu. Jadi dia punya suasana perasaan hati yang baik, dia mudah beradaptasi. Terus juga misalkan ada pengalaman baru, dia masuk ke sekolah yang baru, atau ada lingkungan, misalkan dia lomba, seperti itu, dia mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, seperti itu. Nah, tetapi kadang anak-anak yang easy child ini sering kita misperhatikan, seperti itu, karena kayak ya udah dia bisa sendiri kayak gitu, dia gampang kayak gitu. Nah, tetapi ada kalanya si anak yang easy child ini dia mengalami kelelahan kayak gitu, ada kalanya dia mengalami cemas, ada kalanya dia membutuhkan perhatian atau membutuhkan bantuan, bahwa ada kalanya dia nggak merasa baik-baik aja atau nggak nyaman dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua itu slow to warm up child. Nah, di sini dia anak yang butuh adaptasi, butuh waktu, butuh dorongan dari kita, bahwa ketika menghadapi hal yang baru,
itu kita perlu dorongan bahwa nggak apa-apa kok, aman-aman aja, misalkan dia dengan lingkungan yang baru. Nah, seperti ini anak-anak yang perlu adaptasi, perlu waktu seperti ini nggak bisa kita buru-burukan atau ayo deh masuk, ayo cepat ini. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Maka dia butuh waktu untuk prepare, misalkan kayak berangkat sekolah, dia mungkin kita harus setengah jam sebelumnya harus kita bangunin karena dia masih kayak proses dulu, ini butuh dorongan, butuh motivasi seperti itu. Nah, kadang kalau kita terlalu memaksakan, dia akan ada kalanya dia jadi nangis, mundur, kalau bahasa Jawanya mutung gitu ya, mutung, nggak mau lagi kayak gitu. Nah, anak-anak ini kadang harus kita kurangi untuk memberikan larangan gitu, karena dengan anak-anak ini, dengan kita berikan larangan walaupun tujuannya baik untuk melindungi, tapi dia akan lebih banyak mundurnya daripada dia akan untuk tetap maju. Dia akan lebih banyak ketika dilarang, kemudian pikirannya mulai berkembang, kok aku nggak nyaman, kok aku nggak ini ya, jangan-jangan nanti aku disalahin lagi, nanti aku salah, seperti itu. Dia semakin banyak larangan, anak tipe ini akan semakin mudah cemas. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari child. Nah, karakter yang ini biasanya yang sering kita lebih perhatikan karena dia kayak bagi beberapa orang tua atau bagi beberapa orang itu dianggap atau di lingkungannya dia dianggap dikategorikan anak yang nakal karena dia sulit beradaptasi. Sebenarnya karena dia bingung aja gitu, gimana harus bersikap gitu. Akhirnya dia bersikap dengan sesuatu yang dia familiar, sesuatu yang dia mudah kayak gitu. Jadi seperti bertingkah kayak gitu. Sebenarnya dia kalau bisa mengungkapkan dengan kata-kata dewasa, aku juga nggak tahu harus gimana, aku juga bingung kayak gitu. Terus aku harus gimana kayak gitu. Kalau kita translatekan ke bahasa kita seperti itu, tapi anak nggak bisa seperti itu karena dia kosakatanya masih belum banyak. Yang akhirnya keluarnya adalah dia jadi seperti sulit diatur ketika diajari A atau kita inginnya A, dia jadi B atau bisa bahkan sampai Z kayak gitu. Nah, di sini kita harus memberikan banyak stok sabar dalam artian memahami suasananya dia gitu. Kadang suasana hatinya dia mudah berubah-ubah. Kadang udah kita turuti A, dia balik lagi jadi B. Udah dituruti B, balik lagi seperti itu. Nah, di sini setelah kita memahami bahwa terdapat beberapa stage dalam hidup kita yang harus kita lalui dengan baik, kemudian juga ternyata tipenya berbeda-beda. Nah, ketika dalam bermain atau di lingkungan sekolah atau rumah atau masyarakat, di sini ternyata banyak sekali keberagaman gitu. Ternyata di rumah pun aja dalam berinteraksi dengan saudaranya nggak sama gitu, harus banyak-banyak toleran dengan saudaranya, misalkan lebih dari itu saudaranya. Nah, di sini tentang tema keberagaman, saat anak tumbuh semakin besar dia ternyata menyadari bahwa banyak ya yang berbeda gitu, kok nggak sama ya gitu. Nah, keberagaman ini bagi sebagian besar anak masih sulit untuk difahamkan gitu, untuk difahami bahwa nggak semua teman-teman itu sama seperti kita deh, nggak semua teman-teman itu sama seperti pola di dalam keluarga kita. Kalau misalkan kadang pola di dalam keluarga ada ekspresi keluarga berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Ada keluarga yang anteng, tenang, halus, kalem, damai seperti itu. Misalkan kayak keluarganya Nusa Rara seperti itu ya. Saya sering bercanda kalau sama anak-anak tuh kadang sama Hamizan, anak saya yang kelas 1 tuh, Bunda
bunda kayak itu, bundanya Nusa sama Rara yang pelan-pelan kayak gitu. Oh iya, tapi kamu juga harus kayak Nusa sama Rara ya, yang dikasih tahu satu kali langsung iya gitu. Ketika saya praktekkan, ih bunda nggak kayak biasanya, udah kayak biasanya aja malah aneh kayak gitu. Jadi nggak usah yang oh iya deh, iya kan yang terlalu pelan-pelan sekali kayak gitu. Nah kita nggak bisa seperti itu karena berbeda-beda. Ada yang memang harus dari sampai kiri kanan lebar kita mulutnya untuk memberitahukan putra putri kita kayak gitu. Nah pola keluarga itu yang kadang dibawa anak kemudian dibawa untuk belajar atau berteman dengan teman yang lainnya, bahwa nggak apa-apa ini teman ketika biasa di rumah sering pukul-pukulan sama kakaknya, nah di sekolahan dia sama seperti itu. Nah lupa bahwa ternyata teman yang tak ajak main ini itu beda, di rumah nggak kayak gitu, di rumah nggak sama seperti kita deh. Nah perlunya kita untuk membekali putra putri kita bahwa di lingkungan di luar rumah itu berbeda dengan yang di dalam rumah. Kadang kita menerapkan pola seperti ini, tetapi kadang pola di luar itu sangat-sangat berbeda seperti itu. Ya bisa kita lakukan adalah beberapanya jadi contoh untuk anak kita, karena anak adalah kayak spons sekali melihat dan mempraktekkan apa yang dia dengar dan dia lihat setiap harinya. Nah kebetulan yang setiap harinya dominan adalah di rumah, karena di sekolah juga hanya beberapa jam ya, kemudian selebihnya adalah di rumah seperti itu. Kemudian biarkan anak bertanya sebanyak-banyaknya tentang keberagaman itu. Misalkan kalau di lingkungan ini alhamdulillah semua kan muslim ya, dan sekolah di lingkungan yang muslim, tetapi yang sering ditanyakan anak-anak kadang ya gimana bersikap kalau beda agama atau beda ras seperti itu. Jadi menganggap semua yang di luar di lingkungannya mereka itu adalah buruk. Nah karena terbiasa di lingkungan yang alhamdulillah ini bisa kita seragamkan di lingkungan muslim semua, kadang ada efek yang nggak kita duga adalah bahwa ketika di luar itu anak-anak menganggapnya itu adalah suatu hal yang buruk gitu. Padahal nggak seperti itu, kita juga ajarkan keberagaman. Kemudian beri pengertian ke anak seperti tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman kalian, teman-teman adik itu berbeda dengan adik, bahwa kadang kalau adik ada yang woles misalkan dikatain seperti ini biasa aja, ada yang dikatain memang dia sakit hati seperti itu karena memang nggak pernah kayak gitu. Nah itu yang kita beri pengertian, dan juga sama kita beri pengertian bahwa temanmu itu sebenarnya bercanda kok kayak gitu. Memang mungkin bercandanya seperti itu, tapi niatnya dia nggak ada niat yang buruk, bahwa memang niatannya bercanda gitu. Nah kita harus memahamkan anak kita bahwa misalkan ada yang kalem, sensitif, ada yang biasa, terus yang bermain seperti itu. Nah itu dari dua sisi kita sama-sama memahami karakter anak yang bagaimana. Kalau misalkan tadi yang isi child, dia akan mudah beradaptasi. Tetapi yang tipe yang kedua, yang ketiga perlu bahwa misalkan yang ketiga dipahamkan bahwa anak-anak mungkin nggak seperti dirinya. Seperti itu. Kemudian biarkan dia memiliki teman dari berbagai latar belakang, tetap dengan kita awasi. Kemudian dikenalkan dengan berbagai keberagaman, dan ajari cara anak untuk mendengarkan atau memperhatikan lingkungan sekitar. Nah kadang tidak dipungkiri bahwa perlu banyak latihan. Kadang kita juga perlu latihan untuk mendengarkan orang, bahwa ternyata nggak semua sama seperti kita, bahwa lihat teman-temannya misalkan mau bercanda seperti itu, apakah temannya lagi mau diajak bercanda atau temannya lagi nggak mau diajak bercanda, atau
malah senang dibercandain, senang diusilin seperti itu. Kemudian di sini semakin kemudian yang keempat adalah batasan diri dan juga teman. Nah, kenapa penting batasan diri dan juga teman atau personal boundaries ini? Bahkan pada usia dewasa aja kita perlu untuk membuat batasan diri dan bisa untuk mengatakan tidak. Nah, batasan diri ini adalah salah satu fondasi untuk hubungan sehat antara anak yang dia mampu untuk menetapkan batasan diri. Batasan diri ini aturan yang ditetapkan diri sendiri dan juga orang lain. Salah satunya kalau dari untuk putra-putri kita adalah pertemanan. Batasan ini dibuat agar anak tidak selalu mengikuti permintaan orang lain. Kadang dalam berteman tidak dipungkiri bahwa kita bicarakan kalau hubungan yang dewasa itu ada toxic relationship atau hubungan yang nggak sehat. Nah, itu juga bisa terjadi pada anak-anak atau hubungan yang nggak sehat antara pertemanan. Nah, kemarin ada kasus bahwa usia dua teman yang dekat itu satunya usia 5 tahun, satunya usia 6 tahun. Satunya usia 4 tahun dan satunya 5 tahun. Nah, yang 4 tahun ini yang pasien datang itu selalu orang tuanya mengatakan bahwa dia sedih, kemudian nggak mau sekolah, nggak mau makan, kemudian ketika bermain tuh hanya mau bermain dengan satu anak yang tadi yang misalkan si A usia 5 tahun itu. Nah, ternyata setelah diperhatikan ketika mereka berdua itu berinteraksi, bermain, si ibu ini mendengarkan yang si A yang usia 5 tahun tadi sering mukul yang kecil, kemudian sering mengatakan kalau kamu nggak boleh main sama orang lain, kamu harus main sama aku. Terus kalau main sama aku kamu harus ngalah, aku yang harus menang kayak gitu. Kalau kita main kamu harus yang selalu ngalah. Terus yang ketiganya adalah selain nggak boleh bermain dengan yang lain, harus selalu ngalah dan bahwa kamu nggak akan bisa kok temenan sama yang lain, kamu tuh bisanya tuh cuman aku yang mau temenan sama kamu kayak gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh anak usia 5 tahun yang sangat dini untuk mengerti apa arti itu. Bahwa kalau kita artikan adalah dia sangat posesif anaknya, nggak mau orang lain merebut temannya. Itu bukan suatu ekspresi sayang, tapi itu adalah suatu ekspresi yang posesif atau yang sangat berlebihan, yang mana berdampak pada anak yang usia 4 tahun tadi. Dia nggak bisa berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Dia akan selalu minder dan juga dia akan selalu merasa bersalah ketika dia bermain dengan teman yang lain, yang mana itu sebenarnya boleh untuk dilakukan, yang sangat bebas dalam bermain seperti itu. Nah, ciri dari misalkan kita atau putri kita atau putra kita tidak memiliki batasan adalah susah menolak permintaan teman karena takut nanti temannya ngomong tidak, atau takut nanti aku nggak punya teman gimana bun, seperti itu, atau selalu berusaha memenuhi keinginan teman hanya karena untuk menghindari konflik. Nanti daripada aku bertengkar sama dia bun, udah nggak apa-apa, aku mau kok kayak gitu. Nah, itu adalah suatu hubungan yang tidak sehat karena nggak ada timbal baliknya. Karena yang tidak mempunyai batasan diri ini yang selalu memberi seperti itu. Kemudian selalu mengikuti pendapat orang lain karena dia takut tidak diterima. Nanti aku nggak punya teman seperti itu. Nah, di sini penting untuk mengajarkan pada putra-putri kita bahwa ketika kamu merasa nggak nyaman, katakan tidak sama temenmu. Ketika misalkan udah lagi bermain, kadang kan goda-godanan terus atau sebenarnya niatnya kayak
ngatain, tapi ngatain yang bercanda. Nah, ketika kita sampaikan kepada putra putri kita, ketika kamu udah merasa nggak nyaman bahwa kamu dibecandain kayak gitu, atau kamu dijadiin bahan bercandaan kayak gitu, bilang sama temanmu bahwa aku nggak mau, aku nggak nyaman, aku nggak suka, seperti itu. Dan itu boleh untuk dikatakan ketika dirinya udah merasa nggak nyaman, seperti itu. Daripada misalkan dia terus untuk jadi bahan seperti itu, bahan bercandaan, teman-temannya nggak tahu, dia ngomong dikira baik-baik aja, ternyata sampai rumah dipikirkan banget bahwa aku tadi kok dikatain misalkan secara fisik aku gendut ya, aku kayak karo misalkan apa kayak gitu, dibawa sampai rumah, kemudian dibawa dan tanpa sadar itu menjadi pikiran seperti itu. Nah, akhirnya ketidakpercayaan diri itu meluas gitu, berkembang bahwa selain fisik, jangan-jangan aku punya kekurangan yang lain. Jadi putra-putri kita mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri, mulai questioning dirinya sendiri. Apa iya ya yang dikatain temanku kayak gitu. Karena ada kasus juga ketika dia pulang, anak kelas 1 ketika dia pulang dia ngaca gitu, terus dia bilang pada bundanya, dia bilang pada ibunya, Bun, aku jelek ya gitu, aku jelek ya gitu. Kenapa kok bilang jelek? Iya, tadi ada temanku yang ngomong aku jelek, terus aku hitam kayak gitu. Dia sampai berkaca. Kemudian dia bawa rasa ketidakpercayaan dirinya tentang kekurangan fisiknya itu sampai ke usia yang beberapa tahun. Nah, itu PR sekali bagi kita para orang tua murid untuk mengajarkan percaya diri bagi anak gitu, bahwa ketika kita berkomentar sedikit tentang teman, kadang teman itu efeknya lama kayak gitu, bahwa harus kita pahamkan yang tadi kasus yang dia dikatakan jelek, bahwa keberagaman itu memang banyak, bahwa perbedaan fisik itu memang ada, dan nggak mungkin bahwa Allah menciptakan sangat sama semuanya, dan ketika cantik atau jelek dan sebagainya itu diukur oleh satu tolak ukur yang sama, yang lain di luar tolak ukur ini akan jelek semua. Nah, itu PR untuk meyakinkan itu sangat lama kayak gitu, bahwa menumbuhkan percaya diri bahwa setiap kita itu memiliki warna kulit yang berbeda misalkan, itu sangat lama bagi dan dampaknya bagi anak. Nah, di sini agar anak memiliki batasan diri adalah ajarkan bahwa anak mereka punya hak untuk memilih. Ketika nggak mau atau nggak nyaman berteman dengan seseorang, dia boleh mengatakan untuk enggak kayak gitu. Nah, itu tugas kita adalah memilahkan. Ketika anak sudah mulai nggak nyaman, aku nggak mau kok Bun temenan sama dia lah, kenapa gitu. Nah, tugas kita adalah untuk memberikan penjelasan bahwa misalkan menurut kita itu dia termasuk pilih-pilih, kita jelaskan bahwa jangan kita berteman dengan siapa saja, tetapi kamu boleh memilih untuk teman terdekatmu itu siapa. Kamu boleh memilih kayak gitu, nggak harus semua teman jadi teman dekatmu seperti itu. Nah, disampaikan bahwa kita tidak perlu takut kehilangan. Ada katakan bahwa anak yang baik, anak yang supel itu anak yang memiliki banyak teman, bisa berteman dengan semuanya, itu tuh berarti anak baik. Kalau misalkan anak yang nggak punya teman, itu berarti dia pemilih atau anak yang nggak baik misalkan. Kalau dulu saya diajarkan waktu SD seperti itu, kotak-kotakannya. Kalau misalkan saya punya teman banyak, berarti saya termasuk yang baik. Kalau misalkan saya nggak punya teman, cuma punya 1-2 teman, berarti saya nggak baik. Nah, itu kotak-kotakan yang sangat membuat anak merasa tertekan, karena dia kotakannya cuma hanya ada 2,
gitu, nggak ada yang lain kayak gitu, cuman hitam dan putih aja diartikan. Nah, ini akan membuat anak merasa takut kehilangan teman gitu. Padahal dia merasa tidak nyaman berteman dengan semua orang, nggak nyaman berteman dengan banyak teman kayak gitu. Ajarkan bahwa nggak apa-apa ketika kamu merasa kamu udah melakukan hal yang benar, kamu nggak perlu takut untuk merasa kehilangan teman. Nggak apa-apa kalau misalkan temanmu cuma 1-2. Kemudian ketahui saat teman udah melewati batas dan membuat dia merasa tidak nyaman. Kemudian sampaikan pada anak bahwa kapan saat teman itu tidak nyaman dengan ucapan atau perbuatan kita. Ajarkan pada anak bahwa untuk melihat reaksi dari teman. Pas kamu bercanda gini, temanmu ketawa nggak? Kayak gitu. Pas kamu bercanda seperti ini, temanmu senang nggak? Nah, kita sampaikan perlahan sama anak biar anak lebih aware lagi tentang itu tadi batasan antara pertemanan itu. Atau misalkan ketika anak kita nggak nyaman, tanya temanmu seperti apa temanmu itu bercanda melakukan seperti itu, apa tidak sengaja melakukan seperti itu, perlu ditanyakan. Kemudian juga diajarkan empati pada anak bahwa itu tadi tidak semua teman berada di posisi kita, bahwa tidak semua teman itu sama seperti kita pola keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan orang tua di era digital. Nah, di sini penggunaan gadget semakin sangat sulit untuk dihindari karena dimana pada awalnya adalah dampak adanya pembelajaran online, kemudian ketika anak merasa nyaman, kemudian juga orang tua merasa nyaman, penggunaan gadget ini menjadi suatu hal yang esensial. Ternyata menjadi suatu hal yang penting atau hal yang sudah wajar atau lumrah. Nah, di sini perlu adanya batasan atau screen time, batasan waktu untuk penggunaan layar seperti itu. Nah, tetapi dampak gadget ini juga sangat banyak karena dia memberikan memberikan banyak sekali penambah pengetahuan dan juga banyak sekali edukasi dan juga anak menjadi sangat tanggap terhadap teknologi. Beda sama seperti zaman saya sekolah dulu, itu belajar komputer itu saat usia SMP kelas 3 baru ada pelajaran komputer seperti itu. Nah, di era sekarang itu akses untuk gadget ini sangat mudah. Nah, makanya perlu adanya pembatasan atau batasan waktu layar itu sendiri. Dampak negatif yang muncul adalah salah satu yang paling banyak pasien-pasien anak adalah kecanduan atau penggunaan yang berlebihan. Nah, untuk mengetahui apakah anak dia kecanduan atau enggak, atau kita sendiri kecanduan atau enggak adalah ketika kita nggak pegang HP dalam waktu yang beberapa saat itu, apakah kita mulai merasa cemas, yang dikit-dikit pegang, ada kebutuhan untuk mengambil atau meraih handphone kita. Ketika kita nggak melakukan itu, apakah kita mulai cari-cari? Nah, itu kita yang udah harus mulai hati-hati. Kemudian kalau untuk anak biasanya gejalanya akan mulai lebih nampak. Biasanya pasien-pasien yang datang dengan kecanduan yang kronis, jadi sudah mulai tidak bisa, sulit untuk melakukan aktivitas harian. Misalkan juga peningkatan sensitif. Jadi anak itu lebih sensitif ketika mulai diminta HP-nya atau mulai diminta untuk berhenti bermain HP, itu dia mulai berontak atau kayak nanti bun, masih nanti, seperti itu. Nah, itu mulai tanda-tanda. Nah, biasanya yang datang dia udah sampai tantrum, sampai marah, atau kasusnya sampai udah nggak mau sekolah. Kalau misalkan dia nggak dikasih, dia akan mengancam, udah mulai ke tahap yang mengancam. Kalau nggak dikasih, nanti aku bakalan marah, bakalan ngamuk, ini. Karena kita sebagai orang tua kadang dengan berbagai kesibukan, kadang kita sulit untuk
ibaratnya untuk meluangkan waktu menangani anak, akhirnya yang mudah adalah ya udah dikasih kayak gitu. Tapi seringnya adalah sudah sampai ke batas yang misalkan dia sulit untuk makan, kemudian sholat dan menghentikan aktivitasnya seperti itu. Kemudian juga paparan resiko radiasi. Ternyata bahwa resiko radiasi HP ini dia bisa menurunkan fungsi otak atau terutama di fungsi kognitifnya. Jadi dia kemampuan kognitifnya itu bisa menurun karena seiring dengan paparan radiasi dari HP itu sendiri. Kemudian dampak buruk psikologis ini juga banyak kasusnya. Tontonan anak yang tidak diawasi orang tua bisa berpengaruh negatif. Jadi dia akan meniru adegan-adegan gitu. Adegan-adegan misalkan dapat melihat adegan di video game yang misalkan dia tembak-tembakan atau ada penusukan seperti itu. Nah itu kadang dipraktekkan ke adiknya atau dipraktekkan ke temennya seperti itu. Nah ternyata temennya kok juga memainkan video game yang sama. Nah nyambung di situ, akhirnya saling mempraktekkan, kemudian dilihat teman lain, kemudian dipraktekkan juga, dikira bahwa hal itu boleh untuk dilakukan. Dan juga kasus-kasus pembulian di era digital ini bahwa cyberbullying seperti itu banyak sekali. Mungkin kalau untuk bapak ibu yang putra putrinya masih kelas 1 belum memiliki akun medsos, atau yang bagi yang sudah atau akun YouTube mungkin bisa dimatikan untuk komentar atau kolom komentarnya bisa dimatikan gitu, karena anak belum bisa memilah ketika mendapat komentar yang negatif. Bagi dia itu udah, karena itu adalah satu-satunya dunianya. Ketika misalkan dia berkreasi membuat video YouTube kayak gitu dan dia upload, ketika menurut dia anak usia sekolah adalah dunianya adalah rumah, sekolah, dan bermain. Dia belum mengenal dunia yang lainnya. Ketika dunianya itu terusik, ketika dunia yang dia banggakan karyanya itu dikomentari, mendapat feedback yang kurang baik dari orang atau feedback yang tidak membangun dari orang, dia akan menganggap dunianya itu hancur. Udah deh, karyaku ini berarti nggak disukai nih. Padahal yang nggak suka cuma satu orang. Berarti semua udah nggak suka gitu, menurut dia seperti itu. Ketika jadi pas komentar itu kadang kita membaca, kadang anak juga memberikan komentar di kolom komentar orang lain karena dia belum kadang komentarnya tidak difilter karena anggapannya kan orang nggak ketemu ya, kan orang nggak ketemu saya, orang nggak kenal saya seperti itu. Nah pentingnya untuk kita memahamkan pada anak bahwa setiap komentar yang kita berikan itu ada pertanggungjawabannya sendiri gitu, karena itu dibaca oleh orang. Memang orang tidak mengenal kita, tetapi dampaknya bisa sangat mengena. Bahkan pada orang dewasa pun komentar-komentar itu masih sangat kita perhatikan. Kadang kita sangat mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, apalagi anak yang dunianya masih belum luas dan dia masih belum belajar banyak tentang hal. Ini ada beberapa cara untuk membatasi screen time pada anak, adalah cari tahu apa yang anak tonton. Kan ada riwayat historinya ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau biasanya yang bisa kita lakukan adalah ketika anak udah selesai waktu main HP disetorkan semua. Kita memang agak ribet sebenarnya untuk ngecek riwayat tadi itu udah nonton apa aja gitu, ada di riwayatnya. Kemudian juga ajarkan untuk memilah tontonan. Kalau sekarang kan ada YouTube Kids, itu sedikit banyak membantu, tetapi juga nggak terlalu kita bisa percaya 100% sama YouTube Kids itu. Cuman kan di sini kita bisa di sana report ya, untuk misalkan ternyata kok tontonannya nggak sesuai, bisa kita report. Kemudian diusahakan sekali ditemanin pada saat screen time ini seperti itu. Kalau misalkan sulit, bisa digedekan suara HP-nya. Jadi misalkan kita sambil
masak, kita sambil aktivitas, kita sambil mengerjakan pekerjaan, itu kita bisa dengar apa yang mereka tonton kayak gitu. Kemudian ajak anak untuk melakukan kegiatan lain. Kemudian juga disepakati bersama sistem punishment ini ketika screen time itu dilanggar. Idealnya screen time waktu untuk anak, misalkan untuk putra-putri kita yang masih kelas 1 adalah 1 jam. Idealnya adalah 1 jam. Tetapi misalkan molor-molornya bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam. Nah, kita sepakati bersama ketika melebihi waktu itu, apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan nonton HP-nya ternyata lebih dari waktu itu, nanti gimana gitu. Padahal itu kita HP nggak boleh lama-lama. Nah, kita sepakati sama anak apakah mau untuk disita HP-nya misalkan. Jadi kita sepakat di awal sistem hukuman apa yang kira-kira mau diberikan nih kalau misalkan si anak melanggar, dan kita harus konsisten untuk melakukan itu seperti itu misalkan. Dan hukuman ini adalah memang yang dikategorikan hukuman, bukan hukuman yang misalkan kayak nanti kalau misalkan melanggar kamu menghafal ayat ya kayak gitu, bukan dikonotasikan dengan sesuatu yang hukuman kan adalah konotasi yang negatif. Nah, karena diasosiasikan dengan hal yang positif ini akan anak ingat sebagai hal yang negatif gitu. Misalkan hukumannya menambah ayat, menurut kita positif, dengan nanti anak akan jadi tambah ingat. Tetapi konotasi dari menghafal ini adalah anak asosiasikan dengan hukuman kayak gitu. Misalkan dengan melanggar, ternyata kok pelanggarannya 1 jam, nanti ternyata kelebihan 1 jam, kita sita HP-nya besok 1 hari, per 1 jam 1 hari, seperti itu misalkan. Nah, itu harus disepakati bersama, dan mungkin untuk awal-awal sulit, anak bakalan marah, tantrum, caper sama kita, ngomel-ngomel. Pokoknya pasti anak akan membuat kita tuh merasa nggak tenang hidupnya kayak gitu. Gak akan bisa deh Bun ngelakuin apa yang Bunda tenang biasanya karena aku nggak bisa main HP kayak gitu. Nah, tapi kita harus konsisten. Nah, ketika misalkan sudah berkali-kali tapi dia masih belum, misalkan kita sita 3 hari. Nah, kita juga harus benar-benar ibaratnya misalkan dia nangis gulung-gulung pun kan udah sepakat Kak gitu bahwa nggak ada HP selama 3 hari kayak gitu. Nah, di sini apa yang anak dengar dan lihat sehari-hari sangat mempengaruhi cara berpikirnya, cara berperilakunya, dan suasana perasaan anak sangat berpengaruh. Kemudian apabila anak tidak seperti biasanya, nah ini adalah yang jadi salah satu fokus kita juga tentang kesehatan mental anak tadi. Ternyata setelah apa yang semua anak lalui, hal yang negatif terjadi pada anak, ternyata mereka sangat rentan terjebak pada depresi dan juga kecemasan. Yang bisa depresi dan juga yang bisa cemas itu nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak sangat mungkin dan sangat bisa itu. Cuman mungkin kita tidak kurang memperhatikan karena mereka nggak bisa untuk cerita, Bun aku cemas, Bun aku sedih, nggak bisa seperti itu. Yang keluar pada anak apa? Dia menangis, sering, kok nggak biasanya ya si anak nih kok rewel banget hari ini. Mungkin bapak ibu guru di sekolahan biasanya anaknya ceria, kok jadi kayak nggak beda kayak biasanya gitu. Entah dia bisa lebih caper cari perhatian kita, atau misalkan dia lebih pendiam, lebih sering marah kayak gitu. Penyebabnya biasanya atau faktor resiko depresi atau cemas pada anak adalah dia pernah mengalami perundungan, atau juga kekerasan, atau kematian orang yang dicintai, atau misalkan hubungan orang tua yang tidak harmonis, kemudian dibandingkan dengan anak yang lain, atau ekspektasi orang tua yang tinggi gitu, bahwa kamu harus
bisa deh seperti dia kayak gitu. Nah, mungkin kata-kata kita adalah motivasi. Kita pengennya tuh memotivasi putra putri kita biar dia lebih mau lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Cuman ada kata-kata yang kita pilih ini sensitif bagi anak gitu. Kamu harus bisa seperti dia ya, Dek. Nah, kata-kata seperti dia itu seperti membanding-bandingkan anak kayak gitu, dan anak paling nggak suka hal itu. Nah, orang tua maksudnya seperti kita aja, kita kadang juga sensitif bila dibandingkan kayak gitu, apalagi itu anak kayak gitu. Nah, mungkin bahwa nanti kamu targetnya adalah berprestasi, target kita disepakati bersama bahwa target kita nanti ini ya, Dek, ketika kelas 1 bisa nanti masuk ke berapa besar, atau paling nggak nilaimu di atas ini ya, Dek, kayak gitu. Jadi ajarkan anak untuk menjadi versi yang terbaik bagi dirinya sendiri, bukan jadi versi terbaik bagi orang lain, tapi versi terbaik dari dia sendiri. Nah, dia di situ akan termotivasi, nanti akan semakin termotivasi. Kemudian perubahan besar seperti pindah sekolah atau perceraian atau memasuki masa-masa puber. Mungkin bagi Bapak Ibu wali murid atau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 5 atau 6 udah memasuki mulai, karena masa puber anak semakin maju nih. Kalau misalkan dulu mungkin memasuki masa puber itu SMP kayak gitu, tapi udah mulai maju sekarang. Kelas 5 udah puber, kelas 6 udah puber. Nah, itu jadi PR dan perhatian sendiri bagi kita sebagai wali murid dan juga Bapak Ibu guru, bahwa menghadapi anak yang puber ini sulit, karena ketika anak memasuki masa puber, dia akan mulai dari dulunya yang melihat guru dan juga melihat orang tua, sekarang dia akan sangat aware, maksudnya sangat perhatian sama dirinya sendiri. Yang dulunya kalau nggak keramas udah biasa aja kayak gitu, berangkat kayak gitu, sekarang udah mulai perhatian sama dirinya sendiri dan sangat mendengarkan apa yang dikatakan teman daripada apa yang dikatakan Bapak Ibu guru atau orang tua, seperti itu. Sangat-sangat mendengarkan apa yang disampaikan teman dan sangat aware sama dirinya sendiri, dan juga karena perubahan hormon dia sangat sensitif, jadi sulit juga untuk menghadapi putra-putri kita yang sedang memasuki masa puber ini. Nah, gejala pada anak, dia biasanya mendadak pendiam, atau misalkan tidak mendadak, sebenarnya tidak mendadak, cuman kita menyadarinya aja yang terlambat. Kok ternyata tiba-tiba sudah pendiam aja nih anak, seperti itu. Yang biasanya dia berinteraksi dengan teman, paling nggak dengan 1-2 teman masih mau untuk ngobrol, dia jadi menarik diri. Kemudian sering menangis. Kemudian dia menjauhi orang-orang sekitar. Dia juga sensitif, mudah tersinggung, kemudian mudah lelah. Di sini terdapat perubahan pola makan atau pola tidur. Bisa jadi pola makan itu dia lebih banyak dari biasanya, bisa jadi juga lebih sedikit dari biasanya, dan begitu pula dengan pola tidur, dia lebih banyak tidur atau dia kebutuhan tidurnya lebih sedikit. Dan juga kadang sulit berkonsentrasi, jadi untuk prestasi biasanya menurun, kemudian semangatnya turun atau kehilangan minat. Nah, kadang bisa muncul beberapa dari gejala ini, atau mungkin kadang satu aja tapi lebih dominan. Misalkan dia tiba-tiba mudah lelah, terus mulai sering-sering izin, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang anak yang tidak seperti biasanya, misalkan dia jadi lebih apa, kalau misalkan bahasanya orang tua atau kita kadang lebih bertingkah, Dek, kamu kok banyak sekali tingkahnya hari ini ya, kayak lebih caper kayak gitu. Itu cara anak, karena dia nggak bisa mengungkapkan bun atau ayah atau bapak ibu guru, aku pengen diperhatikan, aku pengen lebih diperhatikan. Dia nggak bisa menyampaikan hal itu. Yang ada dia akan usil aja kayak gitu pengennya.
Kemudian apa yang harus dilakukan adalah luangkan waktu dengan anak. Ada beberapa kasus juga kemarin bahwa anak kelas 5 dia sering tidak masuk sekolah karena sering dikatakan kebetulan anak ini emang ada sakit sehingga dia jarang masuk sekolah sebenarnya. Nah, ketika masuk sekolah teman-temannya bilang bahwa oh enak ya kamu tuh sering nggak sekolah, bisa izin, bisa ini. Nah, kata-kata itu terus dilontarkan oleh teman-temannya seperti itu. Nah, berakibat bahwa anak ini menjadi cemas, dia sering nangis, kemudian dia nggak mau lagi sekolah. Terus kalau misalkan mau malamnya mau tidur, bayangin mau sekolah, dia udah batuk-batuk, mual kayak gitu. Terus pas mau berangkat sekolah udah muntah-muntah. Nah, itu tanda-tanda kecemasan seperti itu. Nah, luangkan waktu dengan anak. Ajak misalkan dia biasanya suka jalan-jalan kemana, misalkan jalan-jalannya biasanya dengan adiknya atau dengan kakaknya, itu kita pisah dulu, kita ajak dia benar-benar sendirian. Ketika udah seneng, dia udah merasa seneng karena kan merasa sendiri cuman sama ayah bundanya, merasa diperhatikan, ajak dia buat bicara. Kemudian bicarakan dengan anak tentang hal yang ringan keseharian, kayak tadi di sekolah ngapain aja gitu. Kemudian ada hal apa di sekolah, ada hal seru apa, ada gosip apa misalkan, untuk biar bisa dekat sama anak, terutama yang udah mulai beranjak dewasa. Biasanya mereka sering senang membicarakan hal yang ringan seperti itu. Kita juga harus bisa mirroring atau seperti seusia mereka. Kemudian lindungi anak dari tekanan yang terlalu besar bagi usianya seperti itu. Saya melihat beberapa fenomena bahwa adik-adik yang kelas yang TK, yang TKB, terutama yang mau masuk ke usia SD itu dileskan, Bu. Jadi dileskan, diberi les tambahan agar bisa baca tulis, yang mana memang sebenarnya itu suatu kebutuhan sekarang. Mau nggak mau putra putri kita yang mau masuk kelas 1, teman-temannya rata-rata udah bisa baca tulis semua kayak gitu. Tetapi untuk mencapai itu ternyata persiapan yang dibutuhkan waktu yang kelas TK ini luar biasa, tekanan bagi adik-adik yang saat ini misalkan sedang TK. Dia lebih intens lagi belajarnya untuk baca tulis, bahkan kadang untuk hafalannya, ngajinya dan semuanya itu. Jadi tidak alami. Kemudian upayakan untuk memiliki hobi bersama gitu. Punya salah satu hobi yang dilakukan bareng-bareng, misalkan dengan ayahnya atau dengan bundanya seperti itu. Nah, kadang misalkan bundanya hobi masak, terus kok ternyata putra saya cowok ya dok, ya nggak apa-apa, kan banyak chef yang cowok juga, bahwa memasak itu nggak cuman ranahnya atau ibu-ibu aja, bahwa ternyata semua gender. Kemudian perhatikan kondisi fisik dan mental, terutama pada saat perubahan besar dalam anak. Misalkan dia masih adaptasi kelas 1 yang dulunya dia mengenal lingkungan yang sudah familiar, di lingkungan TK dia masih bisa main, masih bisa bebas seperti itu. Nah, sekarang ternyata udah mulai dibebankan dengan berbagai tugas seperti itu. Itu putra putri kita yang sekarang kelas 1 jadi fokus perhatian karena dia baru saja mengalami perubahan besar itu. Kemudian jangan ragu untuk minta pertolongan profesional bila dirasa semua hal kita udah melakukan, tapi ternyata hasilnya putra putri kita masih mengalami kesulitan. Nah, itu jangan ragu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater seperti itu. Karena kasus-kasus depresi dan juga kecemasan itu di Indonesia sendiri kasusnya sangat
cukup banyak gitu, sekitar 8% pasien depresi di Indonesia, depresi atau kecemasan. Dan pada remaja itu dari yang 100% mengalami depresi atau cemas itu hanya 2,5% saja yang berani datang ke psikiater, yang berani minta pertolongan ke psikiater atau ke psikolog. Yang lainnya nggak berani karena adanya stigma negatif bahwa yang datang ke psikolog atau ke psikiater adalah orang-orang yang bermental lemah atau orang-orang yang kurang bersyukur, orang-orang yang kurang dekat dengan Tuhan atau kurang dekat dengan Allah, seperti itu. Karena banyak sekali stigma negatif yang dilekatkan pada pasien-pasien ini, seperti itu. Jadi sisanya sebanyak 98 atau 97% itu tidak mendapatkan pertolongan yang sebagaimana mestinya dan bisa berkembang menjadi kasus bunuh diri pada pasien-pasien kasus-kasus remaja terutama. Dan dari penelitian juga bahwa pasien depresi yang mengalami bunuh diri itu adalah pasien laki-laki, seperti itu. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki tadi sekali lagi ada stigma negatif bahwa laki-laki tuh nggak laki-laki banget deh kalau misalkan ngomongin tentang perasaan, curhat, karena nggak terbiasa untuk speak up. Kalau misalkan ibu-ibu seperti kita, sebel sedikit aja pasti udah cerita, paling nggak cerita ke suami kita atau cerita ke teman kita. Udah bahasanya dari A sampai Z semua keluar kayak gitu. Nah, untuk bapak-bapak atau remaja-remaja putra itu nggak terbiasa seperti itu karena adanya stigma itu tadi bahwa cemen lah gitu, cemen kalau misalkan cerita cowok kok nangis kayak gitu, cowok kok sedih sih gitu, lemah mental dan sebagainya. Nah, padahal itu semua adalah stigma negatif yang nggak benar dan harus kita lawan bersama-sama gitu. Dari saya materi cukup sekian. Saya harapkan Bapak Ibu wali murid atau Bapak Ibu guru untuk sharing kasus atau ilmunya agar kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.